Salam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Puji Tuhan, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama-sama, walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing. Kita patut bersyukur juga, seharusnya kita masih ada sebagaimana kita ada dalam pemeliharaan Tuhan, walaupun kita masih menghadapi situasi keadaan seperti saat ini. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa masa yang sulit itu dapat membuktikan bagaimana keadaan bangunan kehidupan seseorang kuat, tangguh, atau sebaliknya lemah dan rapuh. Ada hal yang membedakan dalam bangunan itu yang tidak ditentukan, ditetapkan, yang kelihatan dari permukaan, tapi ada pada dasar yang tidak kelihatan. Yesus katakan ada dasar yang tangguh, yaitu batu, yang menunjukkan ketaatan kepada firman-Nya, sedangkan pasir menunjukkan ketidaktaatan kepada firman-Nya. Tuhan inginkan supaya kita semuanya tetap percaya kepada-Nya dan mentaati firman-Nya. Dengan demikian kita kuat dalam Tuhan dan kita bisa menikmati pertolongan, pemeliharaan Tuhan sampai saat ini dalam segala keadaan dan persoalan. Saudara, kita harus belajar dan banyak belajar bagaimana kita harus bersukacita dalam pengharapan dan kita bertekun dalam doa, dan kita juga harus bersabar dalam kesesakan. Hari ini kita akan berbagi firman Tuhan mengenai pemeliharaan Allah yang ajaib. Untuk itu mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Rut pasal 1 ayat 6. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita harapkan kita semua sudah membukanya. Kemudian Naomi berkemaslah dengan kedua menantunya Orpa dan Rut, dan ia pulang dari daerah Moab sebab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umat-Nya dan memberikan makanan kepada mereka. Ini adalah berita baik tentang pemeliharaan Allah kepada umat-Nya. Dan Rut mendengar, ia mendengar dari jauh. Apa artinya? Ia hanya mendengar tetapi tidak mengalami dan menikmati berkat pemeliharaan Allah. Ada banyak orang hanya suka mendengar, dan sebatas mendengar. Betapa menyedihkan ketika umat Tuhan, seperti saya dan saudara, kita hanya mendengar bagaimana Allah lakukan keajaiban, tetapi kita tidak menikmati berkat itu. Kita jauh dari apa yang Tuhan kerjakan, Allah lakukan pada waktu itu. Allah memberkati umat-Nya. Saudara, puji Tuhan, Naomi bangkit, bergegas untuk tinggalkan Moab dan kembali ke Bethlehem bersama-sama dengan Rut. Apa artinya? Ada suatu tindakan dan upaya untuk membuat suatu perjalanan yang harus mereka tempuh, meresponi berita baik itu. Berangkat dari sini, saudara, kita melihat bagaimana pemeliharaan Allah itu terjadi. Bagi Rut saat itu, segala sesuatu mulai dalam Allah, dan dia menemukan tujuannya dalam Allah. Kalau kita membaca seluruh pasal, di akhir dari pasal ini ada satu kebahagiaan dan berkat yang luar biasa. Rut menikah dengan Boaz dan melahirkan seorang anak laki-laki, Obed namanya. Olehnya menjadikan Rut menjadi nenek moyang Daud. Ini luar biasa. Hari ini berbicara tentang pemeliharaan Allah. Pelajaran apa yang kita dapat dari kehidupan dan pekerjaan Rut sewaktu dia menghadapi kesulitan, dan akhirnya dia menikmati pemeliharaan Allah sepanjang hidupnya. Berbicara pemeliharaan Allah yang saat ini, pertama kita harus hidup karena iman dalam Tuhan. Rut telah belajar bagaimana untuk hidup dengan iman. Dia benar-benar mengarahkan
Tujuan hidupnya sejak itu melangkah dengan iman. Dalam pasal 2 ayat 2 dikatakan, maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarlah aku ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Lalu saut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pemeliharaan Tuhan membantu bukan untuk bermalas-malas. Rut telah meminta izin kepada Naomi untuk keluar pergi ke ladang, mengumpulkan dan memungut jelai yang tercecer dan tersisa. Saudara, ini menunjukkan keadaan mereka betul-betul miskin dan tidak mempunyai penghasilan sama sekali. Tapi satu hal yang menarik, Rut ingin berbuat baik, ingin melakukan hal yang baik. Mudahkah bagi seorang imigran muda, perempuan Moab seperti Rut itu dapat mewujudkan keinginannya? Tidak semudah yang kita harapkan kadang-kadang. Saudara, hal ini seringkali menjadi rintangan kesulitan ketika kita berada dalam posisi seperti itu. Tetapi Rut mempunyai keinginan dan keinginan sangat besar. Dia dapat melakukan yang baik karena Tuhan menolong. Rut telah melihat bagaimana campur tangan Allah dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi bukan suatu hal yang kebetulan ketika Rut berada di sebuah ladang. Ternyata itu adalah ladang Boas. Saudara, Rut bukan saja berada di ladang yang tepat sehingga ia tidak perlu pergi ke sana, ke sini. Tetapi dikatakan dia berada di sana karena Tuhan memberikan kesempatan kepadanya. Dikatakan dalam ayat 3, pergilah ia lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tengah-tengah tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Sekali lagi bukan suatu kebetulan bagi Rut berada di sana. Ini cara kerja Allah yang menolong Rut berada di sana. Dia menemukan apa yang dia butuhkan selama dia berada di sana. Saudara sekalian, firman Allah mengingatkan kepada kita, sebab Allah telah menyediakan segala sesuatu lebih baik bagi kita. Tuhan memanggil kita untuk hidup yang bertujuan dalam Dia, yang meminta kita untuk hidup karena iman. Dengan mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan hikmat manusia, kita akan menemukan segala pertolongan yang Tuhan siapkan. Hidup manusia ini tidak ditentukan oleh keadaan di mana berada. Hidup manusia juga bukan tergantung daripada kekayaan yang berlimpah. Tapi hidup manusia adalah berbahagia ketika mengandalkan kepada Tuhan dan menemukan pemeliharaannya yang cukup terus-menerus di sepanjang saat dan waktu. Kemudian pemeliharaan Tuhan meminta kita hidup oleh anugerah Tuhan. Rut telah belajar untuk hidup oleh anugerahnya. Ia memiliki keinginan yang membawa ia ke ladang, tetapi dia memiliki kesempatan ketika ia berada di ladang Boas. Dalam pasal 2 ayat 7 dikatakan, ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai di antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sekitar ini pun ia tidak berhenti. Seorang hamba Boas yang bertugas, dia memberikan izin, memberikan kesempatan kepada Rut ketika ia memohon supaya ia diperbolehkan berada di ladang Boas. Puji Tuhan, apa yang ia inginkan terjadi. Rut memiliki kesempatan yang luar biasa. Ia gunakan waktu dan kesempatan yang ada. Ia bekerja tanpa kenal lelah. Dia bekerja tanpa buang waktu. Ia tidak menghiraukan keadaan dirinya. Dia tetap bertahan. Dia tetap berdiri dan mampu menghadapi kesulitan. Ia telah melakukan yang baik.
dengan tuntunan Tuhan. Di ladang itu, Rut bukan saja bertemu dengan Boas, pemilik ladang itu, tetapi ia menemukan saluran berkat yang terus-menerus ia perlukan. Itulah yang Tuhan kerjakan melalui Boas. Itu adalah anugerah Tuhan. Saudara, jikalau kita mempunyai arah tujuan yang benar dalam Tuhan, maka kita tidak akan bergantung kepada usaha orang lain. Kita tidak akan selalu mengandalkan usaha orang lain, apalagi mengandalkan keadaan dan situasi. Tetapi kita mengandalkan, bergantung kepada kemurahan hati Tuhan. Saudara, saat ini masih banyak hal yang dapat kita lakukan. Tuhan inginkan lakukan yang baik, sebab kemampuan kita adalah pekerjaan Tuhan. Hal yang terakhir, berbicara pemeliharaan Tuhan saat ini, meminta yang namanya kita harus dalam pengharapan. Kekecewaan biasa terjadi disebabkan karena terlalu banyak mengandalkan kepada manusia, termasuk mengandalkan kepada diri sendiri. Rut telah belajar untuk hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Yang sangat menarik, apa yang ia lakukan? Dalam ayat 17 dikatakan, maka Rut memungut di ladang sampai petang, lalu mengirik yang dipungutnya, dan ada kira-kira seepat jelek banyaknya. Ini menunjukkan kemampuannya yang luar biasa. Ia bekerja dengan sukacita, ia bekerja dengan semangat yang luar biasa, tidak mengenal lelah, dia penuh dengan pengharapan. Ia benar-benar stand up, sehingga ia mampu menghasilkan hasil sebanyak seepat jelek. Ini merupakan upah yang sangat baik dalam pekerjaan sehari. Dia telah belajar bagaimana dia berharap kepada Tuhan. Dia bekerja dengan pengharapan di masa-masa sulit. Ia jalani dengan percaya kepada Tuhan. Pengharapan itu telah membawa Rut untuk memperoleh sesuatu yang lebih baik. Dan dia menikmati kasih kesetiaan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya. Saudara, dalam pengharapan ada sesuatu yang menakjubkan ketika kita berpegang pada pengharapan itu. Sebagaimana tertulis dalam Roma pasal 8 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan segala kemuliaan yang akan dinyatakan. Benar, pengharapan tidak akan mengecewakan. Allah adalah sumber pengharapan itu sendiri. Pengharapan bagi kita menyediakan daya tahan dalam menghadapi masa-masa yang sulit. Tantangan boleh kita hadapi, tapi ketika ada pengharapan, kita dapat menyelesaikan dengan baik. Saudara, jangan-jangan masa yang sudah lewat kita aman, nyaman, kita rasakan, tetapi sepertinya ada yang salah. Kita tidak mau menghargai waktu, kita tidak menghargai apa yang namanya pemeliharaan Tuhan. Kita lupa akan hal itu, berkaitan apa yang telah Tuhan berikan kepada kita selama itu. Benar kata Daud, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hari ini kita telah belajar bagaimana untuk memperoleh dan mengalami dalam kabar baik yang sangat penting, pemeliharaan Allah bagiku dan bagimu. Saudara, berita baik hari ini tentang pemeliharaan Allah nampaknya sederhana dan sangat sederhana sekali. Tetapi perhatikan konten atau isinya. Tuhan telah memperhatikan, Tuhan mengurus umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Pemeliharaan ini bukankah berkaitan dengan doa Bapa kami? Berikanlah kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Jiwa, apalagi tubuh, kebutuhan yang penting, kebutuhan yang terasa, pasti Tuhan berikan. Seorang penulis terkenal, Oliver Wendell Holmes, mengatakan, hal yang terpenting di dunia ini bukan di mana kita berada, tetapi kemana arah kita tuju. Apa maksudnya? Kemana arah tujuan hidup kita sebenarnya?
Tujuan salah, berangkat arah salah. Ketika arah salah, tujuan menjadi salah. Kiranya Tuhan memimpin kita dengan kasih karunia-Nya. Saudara, Rut telah mengajarkan kepada kita bagaimana untuk percaya kepada Tuhan, sehingga menemukan tujuan hidup di dalam Dia dan menikmati pemeliharaannya dari masa ke masa dan terus-menerus. Saudara, saya percaya Tuhan tetap setia kepada kita semuanya. Tuhan memelihara kita sehingga kita ada sebagaimana kita ada. Itu adalah iman yang telah menyediakan berkat-berkatnya lebih daripada yang kita harapkan. Oleh anugerahnya memampukan kita ada sebagaimana kita ada, hidup dalam pemeliharaannya, dan dalam pengharapan kepada Dia ada pertolongan selalu dan selalu. Sebab kemurahannya, kasih setianya tidak akan pernah ada habis-habisnya. Hari ini saudara, mari kita bersyukur, berharap kepada Tuhan, nikmati pemeliharaannya, dan Tuhan memberkati. Mari kita datang dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu atas hidup kami, bersyukur atas pemeliharaan-Mu sampai hari ini. Ajarlah kami untuk selalu memelihara iman, pengharapan kami, dan anugerah-Mu tetap berlimpah seperti yang Engkau inginkan. Dalam nama Yesus, amin. Tuhan Yesus selalu memberkati kita semuanya. Haleluya.